Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Pramudia Rahmadika dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Kampus Menteng dengan nomor induk mahasiswa 43120010457. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kewirausahaan 3 untuk membuat pitch deck. Sebelumnya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa ide bisnis yang saya gunakan untuk membuat pitch deck kali ini yaitu saya ingin membuka jasa konsultan bisnis dengan slogan cepat, mudah, dan terpercaya. Belum saya memulai ide bisnis ini, saya terlebih dahulu melihat beberapa problem atau masalah yang terjadi yang dialami oleh beberapa banyak orang yang ingin membuka sebuah usaha atau bisnis tapi berujung gagal ataupun bangkrut. Kali ini masalah yang saya temui yaitu yang pertama, banyak orang yang memulai bisnis dengan memilih bisnis musiman. Yang kedua, masih banyak orang yang takut memiliki pemikiran akan takut gagal ketika ingin menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga, orang tersebut mempunyai manajemen keuangan yang buruk dalam mengelola bisnis. Yang keempat, terlalu memaksakan memulai bisnis dengan melakukan pinjaman modal kepada orang lain ataupun bank, sehingga akan membuat seseorang tersebut akan merasa tertekan dengan biaya hutang yang harus dibayarkan nantinya. Dan yang kelima, masih banyak orang yang memikirkan masalah harga yang ditetapkan terhadap bisnis yang ingin dijalankan tersebut. Lalu, setelah saya melihat beberapa masalah yang terjadi oleh kebanyakan orang ketika ingin membuka bisnis tersebut yang berujung gagal, lalu saya membuat solusi tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, nantinya jasa konsultan bisnis yang saya buka ini akan memberitahukan kepada Anda mengenai jenis bisnis yang tepat sesuai dengan minat dan bakat yang Anda berikan, sehingga Anda tidak memilih bisnis musiman yang hanya menarik perhatian di awal saja. Lalu yang kedua, nantinya jasa konsultan bisnis yang saya buka ini akan memotivasi Anda untuk bisa memiliki mental yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi sehingga tidak ada rasa takut gagal lagi ketika ingin memulai bisnis. Yang ketiga, nantinya jasa konsultan bisnis yang saya buka ini akan memberitahukan kepada Anda jika tidak mempunyai modal tetapi ingin memulai sebuah bisnis, maka nanti saya akan menyarankan untuk sebaiknya mencoba meminjam modal kepada pihak keluarga terdekat terlebih dahulu supaya nantinya beban hutang yang dibayarkan bisa dikomunikasikan kapan harus membayarnya. Yang keempat, nantinya jasa konsultan bisnis yang saya buka ini akan memberitahukan cara mengelola keuangan yang baik agar pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan dapat terkontrol dengan baik dan tidak dapat menyebabkan kebangkrutan nantinya. Dan yang terakhir, nantinya jasa konsultan bisnis yang saya buka ini akan membantu memberikan harga yang cocok sesuai dengan kualitas bisnis yang Anda jalankan. Lalu, layanan perusahaan jasa konsultan bisnis yang saya buka ini memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam merancang rencana bisnis serta konsep bisnis yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, jasa konsultan ini akan membantu perusahaan mengembangkan bisnisnya agar bisa bersaing di kalangan nasional maupun internasional. Nantinya, formula yang akan saya berikan kepada mereka yang gagal dalam berbisnis atau berwirausaha yaitu membuka jasa konsultan bisnis ini dengan memberikan motivasi dan semangat terlebih dahulu agar bisa bangkit dari kegagalan tersebut, karena motivasi dan semangat juga bisa sebagai acuan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan meningkatkan kualitas mental mereka untuk tidak mudah menyerah dalam menjalankan bisnis yang gagal atau belum sukses. Kemudian nantinya saya akan memberikan solusi bagaimana cara mengelola bisnis yang baik dan benar agar bisa terciptanya bisnis yang dapat diakui oleh pasar nasional maupun internasional. Tidak hanya itu saja, saya akan memberikan formula tentang bagaimana meningkatkan sistem pelayanan dalam berbisnis agar bisa membuat nama perusahaan tersebut dapat membaik kembali. Misalnya seperti memberikan keramahan kepada konsumen dalam melayani bisnis, terus memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, dan lain-lain. Yang terakhir, saya akan memberikan instruksi plan B atau langkah selanjutnya apabila bisnis yang dijalankan tersebut gagal, karena kebanyakan dari mereka ketika gagal hanya bisa langsung menyerah tanpa mencari tahu terlebih dahulu apa yang harus dilakukan untuk tahap selanjutnya. Lalu target customer dari jasa konsultan bisnis yang saya buka ini yaitu saya akan menetapkan target customer kepada semua kalangan, baik itu kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Nantinya saya akan membantu konsumen yang sedang mengalami kesulitan dan kegagalan dalam melakukan sebuah bisnis.
Lalu market sizing yang saya gunakan yaitu PAM, yaitu ke seluruh Indonesia. Yang kedua itu TAM, itu ke seluruh pemilik usaha. Yang ketiga SAM, itu ke seluruh pemilik usaha yang sedang mengalami masalah bisnis. Dan yang terakhir SOM, itu kepada seluruh pemilik usaha yang sedang mengalami masalah dan membutuhkan solusi. Kemudian kompetitor dan positioning dari jasa konsultan bisnis yang saya buka ini, yang pertama ada Foster Consulting, yang kedua Coaching Indonesia, yang ketiga ada PT Quantum Prima Integra, yang keempat ada Abacus Indonesia, yang kelima ada KIA Akuntan, yang keenam ada Barakati, yang ketujuh ada PT Tobes Busindo, yang terakhir ada PT Prima Bis Indonesia. Keunggulan dari jasa konsultan bisnis yang saya buka ini yaitu nantinya akan memberikan garansi berupa jaminan yang kami terapkan apabila para konsumen nantinya tidak berhasil dalam bisnisnya. Jika sudah melakukan apa yang kami edukasikan, maka kami akan terus membimbing dan memberikan pelatihan khusus lebih lanjut hingga para user atau konsumen tersebut bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses. Kemudian ada bisnis model dari jasa konsultan bisnis yang saya buka ini. Pertama, key partnersnya itu PT Cahaya Karunia. Yang kedua itu customer relationship-nya dengan memberikan diskon dan hot deals. Yang ketiga, cost strukturnya itu peralatan, renovasi, utilitas, gaji karyawan, dan operasional. Yang keempat, key activities-nya membuat aplikasi khusus, sesi konsultasi, dan tahap edukasi. Lalu revenue stream-nya itu pelanggan yang menggunakan layanan jasa konsultan bisnis. Lalu channels-nya itu media cetak, media sosial, tradisional. Lalu key resource-nya itu PT Cahaya Karunia. Lalu customer segmentation-nya seluruh Indonesia dan seluruh pemilik usaha. Lalu value proposition-nya fasilitas lengkap, akses mudah, dan proses cepat. Kemudian marketing strategi dan customer acquisition yang saya gunakan di jasa konsultan bisnis ini yaitu content marketing, blog marketing, social media marketing, customer service, loyalty program, daily deals, dan nantinya layanan purna jual yang kami lakukan yaitu kami memiliki aplikasi khusus untuk membuat pelayanan secara cepat. Para user atau konsumen nantinya hanya tinggal mengunduh aplikasi tersebut melalui Play Store atau App Store yang ada di ponsel para user atau konsumen tersebut. Lalu jika ingin tidak merasakan mengantri di tempat, maka para user atau konsumen bisa mengambil atau membooking nomor tersebut di aplikasi tersebut secara online. Lalu kondisi dan potensi pasar dengan analisis SWOT yang kami lakukan di jasa konsultan bisnis yaitu yang pertama, strength. Nantinya para pelanggan atau konsumen bisa datang ke tempat kami kapan saja dari mulai hari Senin sampai Minggu dengan jam buka pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Para pelanggan atau konsumen nanti bisa datang untuk sebatas nanya pendaftaran beserta rinci biayanya ataupun langsung melakukan konsultasi. Yang kedua itu weakness. Dengan membuka bisnis ini tentu saja saya harus menyiapkan modal yang tidak sedikit karena akan memakan waktu yang banyak juga untuk membuat sebuah bangunan dengan berbagai macam ruangan konsultasi di dalamnya. Kemudian peralatan yang digunakan pun harus dengan kapasitas teknologi yang memadai agar nantinya bisa menimbulkan efisiensi dan kenyamanan saat melakukan konsultasi. Terlebih lagi, saya juga harus melakukan kursus dengan pakar bisnis lainnya serta wajib mendalami lebih lanjut poin-poin yang akan digunakan ketika akan memberikan konsultasi. Lalu yang ketiga, opportunity-nya yaitu para pelanggan atau konsumen yang ingin membuka usaha atau sebuah bisnis tentu saja sangat membutuhkan tempat penyediaan jasa seperti ini agar nantinya bisa memahami hal apa saja yang harus dipersiapkan serta akan meminimalisir terjadinya kegagalan di masa yang akan datang. Tempat yang kami sediakan ini tentu saja memiliki fasilitas yang lengkap dengan para mentor konsultasi yang ramah dan asik sehingga tidak membuat pelanggan merasa bosan ketika datang ke tempat kami. Yang terakhir yaitu trade. Penyediaan fasilitas yang terdapat di tempat ini tentu saja akan bergantung pada modal yang dimiliki oleh saya dan seberapa dasar kemungkinan investor yang didapat untuk bisa membantu menyediakan fasilitas di tempat jasa konsultan bisnis ini. Lalu proyeksi keuangan yang kami lakukan untuk membuka jasa konsultan bisnis ini yaitu pertama modal awal melakukan renovasi ruangan sebesar 6 juta rupiah, lalu membeli meja, kursi TV, papan tulis dan alat tulis lainnya sebesar 3 juta rupiah, lalu membeli komputer, telepon dan LCD proyektor sebesar 10 juta rupiah,
dan totalnya sebesar 19 juta rupiah. Kemudian biaya-biaya yang kami keluarkan untuk kewajiban setiap bulannya, yang pertama gaji karyawan, yaitu kami memiliki 2 karyawan dengan gaji untuk per orangnya sebesar 1 juta rupiah dan totalnya menjadi 2 juta rupiah. Lalu alat tulis meliputi kertas, pulpen, spidol sebesar 500 ribu rupiah. Lalu untuk membayar listrik, air, telepon, dan internet sebesar 700 ribu rupiah. Lalu biaya operasional lainnya sebesar 300 ribu rupiah. Sehingga totalnya menjadi 3.500.000 rupiah. Proyeksi masa pengembalian modal dari jasa konsultan bisnis ini yaitu kami menetapkan untuk harga konsultan setiap konsumen atau para usernya yaitu sebesar 200.000. Lalu setiap bulannya mendapatkan user hingga 60 orang, maka pendapatan atau per bulannya yaitu dengan cara menghitung pendapatan per bulan dikurangi biaya-biaya per bulannya. Jumlah klien per bulannya sebanyak 60 orang dengan total 12 juta rupiah dikurangi biaya per bulannya sebesar 3.500.000 rupiah. Keuntungan yang kami dapat yaitu sebesar 8.500.000 rupiah. Jadi kesimpulannya proyeksi masa pengembalian modal yang dibutuhkan yaitu dalam waktu 3 bulan. Karena selama 1 bulan mendapatkan aset sebanyak 8.500.000 rupiah, maka tinggal dikalikan 3 saja untuk bisa memperoleh pengembalian modal sebanyak 19 juta rupiah. Untuk membuka jasa konsultan bisnis ini, saya melibatkan beberapa teman saya dengan membentuk tim. Yang pertama, saya sendiri yang bernama Dava Pramudia sebagai tim leadernya. Yang kedua, teman saya bernama Raditya Arino sebagai tim manajemen. Yang ketiga ada Zikri Arda dari tim marketing. Dan yang terakhir untuk kontak details lebih lanjutan mengenai informasi ataupun pertanyaan lainnya, pelanggan atau konsumen nantinya bisa datang ke toko kami yang beralamat di Jalan Warakas, Jakarta dengan kode pos 14340. Lalu ada pun nomor telepon dari jasa konsultan bisnis ini 021 1234 5678. Kemudian ada email dari jasa konsultan bisnis ini yaitu info@jasakonsultanbisnis.com. Kemudian ada website dari jasa konsultan bisnis ini yaitu www.jasakonsultanbisnis.com. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari presentasi pitch deck yang sudah saya jelaskan kali ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.